إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebagai seorang mukmin, kita bersyukur kepada Allah dilahirkan dan dibesarkan hingga hari ini. Kita masih memeluk Islam, bersemayamnya iman di dalam dada-dada kita, beramal soleh kita karena Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memperbaiki diri, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada Islam, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh nikmat besar yang diterima oleh seorang hamba dari Allah Ta'ala adalah tatkala mereka mengerti tentang hakikat hidup, mereka mengerti tentang apa yang harus mereka lakukan dalam rangka untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur kita hendaklah kita lakukan, hendaklah kita implementasikan sebagai bentuk, dalam bentuk kita bertakwa kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larang-larang Allah Azza wa Jalla, menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang sunnah dan wajib, menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh miris dan naif seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah, mendambakan surga, takut akan neraka, menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka Allah, tetapi mereka adalah orang yang lalai dari nikmat Allah. Mereka pergunakan nikmat Allah tidak pada tempatnya. Mereka gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuka hatinya, dan mereka lupa bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan dan katakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian salat ring salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kelurusan dalam hidup mereka, hendaklah mereka berpatokan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkiblat kepada arahan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mencintai Allah dan dia inginkan masuk ke dalam surganya, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai Allah dan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kita akan menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita mengambil iktibar di dalamnya selaku seorang muslim dan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang dia itu kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang beriman dan dia itu lemah. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sekilas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini dipahami bahwa orang mukmin yang kuat adalah kuat fisiknya, kuat kekuatannya, akan tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang beriman yang kuat imannya, yang dimana orang beriman yang kuat imannya, dia biasanya akan melakukan suatu amal ibadah dan continue melakukannya serta berusaha istiqamah di dalam amal ibadahnya tersebut. Dan orang-orang yang beriman yang mereka melakukan amal soleh karena faktor imannya, maka mereka tidak peduli dengan pujian orang atas dirinya dan mereka tidak peduli dengan celaan orang atas dirinya. Dia akan melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yang melakukan amal soleh karena imannya, maka terlepaslah dirinya pada kemunafikan. Tidak akan berbeda antara lahir dan batinnya, tidak akan sama antara pikiran buruk dan pikiran jahatnya, yang mana dia akan selalu berusaha
untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal perbuatannya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini membandingkan kepada kita bahwa ada orang beriman itu yang lemah imannya dan ada yang kuat imannya. Dan kita mengetahui di dalam kaidah akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya al-imanu yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya iman adalah dengan ketidaktaatan atau kemaksiatan. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, maka sekiranya seorang beriman yang terus memperbaiki diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah imannya. Dan orang yang bertambah imannya tentu ada indikator dalam dirinya, yaitu berupa bertambah kebaikan dalam amal solihnya, baik kualitas ikhlasnya ataupun kuantitas dalam jumlahnya. Namun kaum muslimin yang Allah muliakan, di bulan Ramadan yang mulia ini kita perhatikan diri kita, dan begitu juga kaum muslimin secara umumnya kita perhatikan, semestinya 1 hari, 2 hari hingga 20-an hari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan siang dan malam, semestinya bertambah iman kita karena kita melakukan ketaatan. Dan terbukti dengan bertambah kuatnya keinginan kita, bertambah banyaknya amal ibadah kita di akhir-akhir Ramadan. Begitu mestinya. Namun yang terjadi, kebanyakan kaum muslimin dan mungkin kita di dalamnya, justru kita mendapati diri kita begitu melemah dalam melakukan ketaatan dan keikhlasan di akhir-akhir Ramadan tersebut. Ada apa ini sebenarnya? Apakah 20-an hari kita di bulan Ramadan kita justru melakukan kemaksiatan kepada Allah? Atau justru kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah? Atau mungkin kita melakukan ketaatan tapi mencampur adukkan antara ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah? Kita mengetahui dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang melakukan amalan mulia di dalam Islam, mereka berjihad, membaca Al-Qur'an, berdakwah, berinfak dengan harta mereka, mengharapkan agar mereka dimasukkan dalam surga. Tapi begitu hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka dicampakkan ke dalam neraka. Bukan karena amal soleh yang mereka lakukan itu salah, bukan, tapi mereka mencampur adukkan ketaatan dan kemaksiatan. Mereka melakukan ketaatannya bukan karena Allah. Mereka melakukan ketaatannya adalah karena riya, ingin mendapatkan pujian manusia. Mereka melakukan ketaatannya bukan karena Allah. Mereka melakukan ketaatannya karena takut cercaan manusia. Karena bertanggung dirinya telah menjadi A, menjadi B, sebagai A, sebagai B. Sehingga dia ketika meninggalkan amalan soleh tersebut, dia malu terhadap manusia. Bukan lagi karena Allah. Dan ini adalah kemaksiatan. Maka wajar kalau ada seorang muslim atau beberapa orang muslim yang di awal-awal Ramadan, pertengahan hingga akhir Ramadan, maka melemahlah keimanan mereka di akhir Ramadan karena mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala kebaikan dan ada keburukan di dalamnya. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang terkandung di dalam perbuatan dan perkataan kita. Masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka tidak ada di sini tawaran bahwa kita harus memilih satu di antara dua, yaitu kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat imannya. Dan kalaupun ada di antara kita yang masih memiliki iman yang lemah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menunjukkan hadis ini, wa fi kullin khairun, dan setiap pada yang lemah ataupun yang kuat tetap ada kebajikan. Ini mengindikasikan kepada kita kaum muslimin yang Allah muliakan, kalaulah kita telah mendapati diri kita saat ini dalam kondisi iman yang stabil, iman yang terus meningkat, semakin taat dan merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapati dalam waktu yang bersamaan saudara kita, teman kita, orang di sebelah kita, tetangga kita, orang tua kita, keluarga kita, siapapun mereka dalam keadaan iman yang lemah, maka jangan sampai kita bersombong dan berbangga diri. Jangan sampai kita ujub terhadap amal kita. Jangan sampai kita meremehkan mereka, karena pada diri mereka juga terdapat kebaikan. Masyarul muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua, hendaklah introspeksi dalam diri kita, bahwa apakah amalan kita lakukan ini benar lurus karena Allah Ta'ala ataupun tidak. Kalau belum, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bulan Ramadan yang mulia sebentar lagi akan meninggalkan kita, dan merugi kalau kita mendapatkan diri kita ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhana summa salakha min qabla an yughfara lahu. Sungguh merugi dan celaka orang yang mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, lantas bulan Ramadan pun pergi meninggalkannya, tetapi dia belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan.
Masih dalam hadis riwayat Muslim yang kita bacakan, bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan dalam sabda beliau, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian, bertekad kuatlah kalian untuk memperoleh segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat kepada kalian. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, sungguh amal atau perbuatan yang dilakukan seorang hamba akan berpulang kepada 3 hal. Pertama, mendatangkan manfaat untuk dirinya. Kedua, mendatangkan mudarat untuk dirinya. Dan yang ketiga adalah tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Tapi yang diatur dalam Islam, menjadi fokus kita adalah ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh, bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini kaum muslimin yang Allah muliakan, maka ini wasiat Nabi SAW, yang mana orang yang berakal, yang sehat fitrahnya, orang yang berakal, yang sehat iman dan nuraninya, mereka akan memenuhi panggilan dan wasiat dari Nabi SAW. Mereka berusaha untuk menjadikan diri mereka cinta dan gemar untuk melakukan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan bermanfaat di sini kaum muslimin yang Allah muliakan, 2 hal disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah ilmu nafi', yang kedua amalun salih makbul, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka sekiranya seorang mukmin hendaklah dia punya tekad yang kuat untuk memperoleh 2 hal ini, ilmu yang bermanfaat. Dalam dikatakan oleh para ulama, 3 hal yang bermanfaat bagi diri mereka: ilmu hadis, tafsir, dan juga daripada ilmu Al-Quran dan ilmu fikih. Maka ilmu-ilmu ini bermanfaat bagi seorang hamba. Hendaklah dia melakukan segala hal yang dapat mendatangkan manfaat pada dirinya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ini juga yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam doa-doa beliau, yaitu ilman nafi'a. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ku minta kepada kau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang menyelamatkan dirinya, ilmu yang bermanfaat yang menenteramkan jiwanya, ilmu yang bermanfaat yang melembutkan hatinya, yang dia peka terhadap keadaan, yang dia peka terhadap masyarakat, yang dia peka terhadap keadaan kaum muslimin yang lainnya, sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak mereka, melakukan sesuatu yang dapat mendapatkan menyakiti mereka. Kata Rasulullah SAW, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar itu adalah orang yang Islam yang mana orang lain selamat dari perbuatan tangan dan perkataannya. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka ambillah segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Dalam hal ini termasuk di dalamnya amalun makbul, yaitu amal diterima, yaitu amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka apapun caranya, berusahalah kita untuk senantiasa konsisten mendapatkan atau menggapai perkara-perkara yang mendatangkan manfaat pada diri kita. Dan kata Nabi SAW, wasta'in billahi wala ta'jiz. Dan kalau kita melakukan suatu perkara yang baik, perkara yang besar, jangan lupakan Allah. Ketika kita punya niat melakukan menjadi seorang hafizul Quran misalkan, kita berniat ingin mengkhatamkan satu kitab misalkan, kita berniat untuk berinfak jalan Allah misalkan, atau birrul walidain dan sebagainya, jangan lupakan Allah. Wasta'in billah. Teruslah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sahih dalam Syekh Albani, beliau mengatakan, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah setiap kalian itu meminta kepada Rabbnya segala macam hajatnya, hatta yas'ala syas'a na'lihi idan qata'a, sampai-sampai walaupun sendalnya putus, maka mintalah kepada Allah untuk diperbaiki. Dalam hal ini maksudnya kaum muslimin yang Allah muliakan, hendaklah dalam hal yang sekecil apapun jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh baiknya kita saat ini bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk berbuat baik. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala ta'jiz, dan jangan kalian bersikap lemah. Para ulama menyebutkan dalam hal ini bahwa yang dimaksud dengan bersikap lemah adalah janganlah kalian tinggalkan amal, dan kalau kalian telah beramal terhadap satu amal, maka tuntaskan amal tersebut, jangan putus di tengah jalan. Di antara kita ada yang berazam dalam dirinya mengkhatamkan mungkin satu kitab, mengkaji satu kitab, lantas belum sampai satu kitab tuntas, maka dia berpindah kepada kitab yang lain. Belum selesai satu pembahasan selesai, maka berpindah kepada yang lain. Memang dua-duanya ada kebaikan, tapi kata Nabi SAW, wala ta'jiz. Begitu juga dalam perkara Ramadan ini kaum muslimin Allah muliakan. Dari awal, pertengahan hingga hari ini kita bersemangat
maka jangan sampai menjelang 1 Syawal tiba maka kita pun kendor di dalamnya ataupun kita tidak melakukan amal soleh lainnya. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana seorang mukmin apabila dia memiliki perhatian dan prioritas yang besar terhadap perkara akhiratnya, perkara agamanya, memprioritaskan keselamatan akhiratnya ketimbang dunianya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammah," siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama, sebagai prioritas dalam hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah Ta'ala akan menghimpun segala perkaranya. Orang yang menjadikan perhatian terhadap akhirat, maka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika bertabrakan antara dunia dan akhirat, lantas orang itu lebih memilih dunianya dan menyampingkan akhiratnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatid dunya hammah," dan siapa yang menjadikan dunia itu sebagai prioritas utamanya, mengabaikan akhirat, mengabaikan keselamatan di akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala ja'ala faqrahu baina ainai, Allah akan tampakkan di dalam matanya, di dua pelupuk matanya kemiskinan, kekurangan, kefakiran, ketidakbutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan untuknya segala perkaranya, dan tidak akan datang dunia kepadanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Terakhir, melalui khutbah yang singkat ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan kita semua, hendaklah kita mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Hendaklah kita menjadi dekat dengan Allah dengan ilmu tersebut, menjadikan kita lebih lembut hati kita, menjadi lebih penyayang kepada sama manusia. Janganlah bersikap beringas dalam hati, jangan bersikap beringas dalam perbuatan, karena sungguh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang jauh daripada sifat kemunafikan, yaitu berbeda antara lahir dan batinnya. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang jauh daripada kefasikan, yang mereka mengetahui tapi tidak mengamalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Fattaqullaha ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fa ya ayyuhal muslimun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibu da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.